Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Joanto Sitorus. Saya mahasiswa Magister Hukum UKI Jakarta, semester genap tahun 2025-2026. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam hukum pertanahan, yaitu wakaf. Khususnya dalam perspektif hukum agraria nasional di Indonesia. Topik wakaf menjadi sangat menarik karena ia berada pada persimpangan antara hukum agama, hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat. Di satu sisi, wakaf merupakan instrumen ibadah dalam hukum Islam. Namun, di sisi lain, wakaf juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang serius, terutama terkait dengan status dan peralihan hak atas tanah. Melalui vlog ini, saya akan menguraikan wakaf secara komprehensif, mulai dari konsep, dasar hukum, karakteristik, prosedur, hingga analisis kritis dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia. Sekarang kita masuk, bagian pertama itu landasan filosofis wakaf. Untuk memahami wakaf secara utuh, kita perlu terlebih dahulu melihat landasan filosofisnya. Dalam konteks agraria, tanah bukan sekedar benda ekonomi, melainkan memiliki dimensi sosial, bahkan spiritual. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam hukum agraria Indonesia bahwa tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Wakaf mencerminkan filosofi tersebut secara nyata. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya, maka terjadi transformasi fungsi dari kepentingan privat menjadi kepentingan publik, dari nilai ekonomi menjadi nilai sosial dan spiritual. Dalam perspektif teori hukum, wakaf dapat dipahami sebagai bentuk social function of property atau fungsi sosial dari hak atas tanah. Artinya, hak milik tidak bersifat absolut, melainkan harus memiliki dimensi sosial. Disinilah wakaf menjadi sangat relevan dalam konteks negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial. Karena kita masuk pada bagian kedua, yaitu definisi, konsep, dan yuridis wakaf. Secara yuridis, wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Dalam konteks hukum pertanahan, wakaf termasuk dalam kategori peralihan hak atas tanah tanpa imbalan. Namun berbeda dengan hibah atau waris. Wakaf memiliki karakter khusus, yaitu bersifat permanen, tidak dapat ditarik kembali, dan tidak boleh dialihkan secara bebas kepada orang lain. Secara teoritis, wakaf juga dapat diklasifikasikan sebagai legal act atau perbuatan hukum sepihak yang menimbulkan akibat hukum permanen terhadap objek tanah. Dengan demikian, wakaf bukan hanya tindakan sosial, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi struktural terhadap sistem
pertanahan. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu dasar hukum dan sistem regulasi. Dalam sistem hukum Indonesia, wakaf memiliki dasar hukum yang kuat dan berlapis. Pertama, dalam kerangka hukum agraria nasional, Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA mengakui peralihan hak atas tanah, termasuk wakaf. Kedua, pengaturan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 3, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam konteks administrasi pertanahan, wakaf juga tunduk pada peraturan pendaftaran tanah serta mekanisme sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya diatur dalam satu rezim hukum, tetapi berada dalam multi-layer legal system, yaitu hukum agama, hukum agraria, hukum administrasi. Dari perspektif akademik, kondisi ini dapat menimbulkan kompleksitas, potensi konflik norma, dan tantangan implementasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Nah, sekarang kita masuk bagian 4, yaitu karakteristik hukum wakaf. Wakaf memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari bentuk peralihan hak lainnya. Pertama, irrevocable atau tidak dapat dibatalkan. Setelah tanah diwakafkan, hak kepemilikan pribadi hilang secara permanen. Kedua, inalienable, artinya tidak dapat dialihkan, dijual, atau diwariskan. Yang ketiga, perpetual purpose, yaitu diperuntukkan untuk jangka panjang, bahkan selamanya. Keempat, adanya perubahan status hukum. Tanah menjadi tanah wakaf. Dari perspektif hukum pertanahan, karakteristik ini menunjukkan bahwa wakaf adalah bentuk peralihan hak yang paling final. Jika jual beli masih memungkinkan perubahan kepemilikan, maka wakaf justru menghentikan siklus tersebut. Ini menarik, karena dalam teori hukum benda, hampir tidak ada bentuk hak yang benar-benar dikunci, dalam tanda kutip, seperti wakaf. Dengan kata lain, wakaf menciptakan kategori khusus dalam hukum agraria. Selanjutnya kita masuk bagian 5, yaitu prosedur wakaf tanah. Dalam praktek hukum, wakaf tidak cukup hanya dengan niat. Ia harus melalui prosedur formal yang ketat. Tahap pertama adalah ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan penjabat pembuat akta ikrar wakaf. Tahap kedua adalah pembuatan akta ikrar wakaf atau AIW sebagai bukti hukum. Tahap ketiga adalah pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan untuk mendapatkan sertifikat. Tahap keempat adalah pengelolaan oleh nazir. Mengapa prosedur ini penting? Karena tanpa pencatatan dan pendaftaran, maka wakaf tidak memiliki kepastian hukum. Rentan sengketa bahkan bisa hilang secara de facto. Dalam praktik di Indonesia, banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan
sehingga menimbulkan konflik di kemudian hari. Sekarang kita masuk bagian ke-6, yaitu membahas permasalahan dan sengketa wakaf. Di dalam praktek, wakaf menghadapi berbagai permasalahan serius. Antara lain, 1. Tanah wakaf tidak memiliki sertifikat. 2. Tidak adanya akta ikrar wakaf. 3. Klaim dari ahli waris. Dan 4. adalah penyalahgunaan oleh nazir. Masalah ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan praktek di lapangan. Dari perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya administrasi pertanahan. Jika tidak ditangani, wakaf yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan justru menjadi sumber konflik. Nah, sekarang kita masuk bagian 7, itu analisis kritis. Jika dianalisis lebih dalam, wakaf mencerminkan integrasi 3 sistem hukum. Yang pertama hukum agama, kedua hukum adat, dan ketiga hukum nasional. Namun integrasi ini tidak selalu harmonis. Misalnya dalam hukum agama, wakaf bersifat absolut. Sementara dalam hukum negara diperlukan administrasi dan pencatatan. Disinilah terjadi potensi ketegangan antara norma teologis dan norma yuridis. Selain itu, wakaf juga menimbulkan pertanyaan kritis. Antara lain, apakah negara cukup efektif dalam melindungi tanah wakaf? 2. Apakah sistem pendaftaran sudah optimal? 3. Bagaimana posisi wakaf dalam pembangunan ekonomi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya isu normatif, tetapi juga isu kebijakan publik. Sekarang kita masuk bagian ke-8, relevansi wakaf dalam pembangunan. Dalam konteks modern, wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional. Tanah wakaf dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan atau fasilitas umum. Namun potensi ini sering tidak optimal karena masalah administrasi dan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan antara lain adalah reformasi tata kelola wakaf, digitalisasi pendaftaran, dan peningkatan kapasitas nazir. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis. Dalam perspektif hukum pertanahan, wakaf adalah bentuk peralihan hak yang bersifat permanen dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam.